Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Semoga kita senantiasa sehat dan bersukacita dalam penyertaan Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini, Sabtu 24 Januari 2026, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera bagimu dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Galatia pasal 2 ayat 16. Saya akan bacakan untuk kita. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Rasul Paulus dalam Galatia 2 ayat 16 ini menegaskan kebenaran Injil sangat penting. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Yesus Kristus. Ayat ini menjadi dasar iman Kristen dan penentu cara kita memahami keselamatan. Saudaraku, pada masa Paulus, banyak orang percaya yang mulai kembali bergantung pada hukum Taurat sebagai syarat keselamatan. Mereka berpikir bahwa dengan menaati peraturan-peraturan agama, seseorang dapat diterima oleh Allah. Namun Paulus dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan oleh perbuatan hukum Taurat. Hukum Taurat menunjukkan standar kekudusan Allah, tetapi juga menyingkapkan kelemahan manusia. Semakin manusia berusaha mengandalkan perbuatannya sendiri, semakin nyata ketidakmampuannya untuk hidup sempurna di hadapan Allah. Pembenaran hanya mungkin terjadi melalui iman kepada Yesus Kristus. Iman bukan sekedar pengetahuan atau pengakuan di bibir, tetapi kepercayaan yang penuh kepada karya Kristus di kayu salib. Yesus telah menanggung hukuman dosa manusia, dan melalui iman kepadanya, kebenarannya diperhitungkan kepada kita. Inilah anugerah Allah yang tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibanggakan oleh manusia. Kebenaran ini membebaskan kita dari rasa bersalah dan ketakutan. Kita tidak lagi hidup untuk membuktikan diri layak di hadapan Allah, tetapi hidup sebagai orang yang telah diterima dan dikasihi Allah. Saudaraku, kekuatan, ketaatan, dan perbuatan baik yang kita lakukan bukanlah untuk memperoleh keselamatan, melainkan sebagai respons syukur dan anugerah yang telah kita terima. Namun iman yang sejati tidak membuat kita hidup sembarangan. Justru karena kita dibenarkan oleh iman, hidup kita dirubahkan untuk mencerminkan karakter Kristus. Kita terdorong untuk hidup dalam kasih, kerendahan hati, dan kebenaran, bukan karena kewajiban hukum, tetapi karena hubungan dengan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas hari yang baru
yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami pada pagi hari ini. Di dalam penyertaan Roh-Mu, Roh Kudus, yang memberikan kekuatan dan pengharapan kepada kami untuk selalu mengucap syukur dan berterima kasih atas segala berkat dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman bahwa hanya oleh karena imanlah kami memperoleh keselamatan, bukan karena kami tunduk kepada hukum Taurat dan karena perbuatan-perbuatan baik. Tapi semuanya Tuhan adalah buah dan karya keselamatan dari Engkau, supaya kami bisa hidup di dalam kebaikan, di dalam kasih, dan kerendahan hati di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati dan sertai seluruh umat-Mu, dimanapun mereka berada, di dalam setiap pekerjaan mereka. Berilah kesehatan, berilah kekuatan Tuhan bagi mereka untuk melakukan segala aktivitas mereka dalam satu hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampuni Tuhan dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.